Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Ya, diduga akibat salah paham, dua orang pemulung mengeroyok seorang anggota BRIMOB. Akibat aksi tersebut, korban mengalami luka memar dan melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Dalam video amatir milik warga ini terlihat seorang anggota BRIMOB, Bribtu TR, dikeroyok oleh dua orang pemulung. Kedua pelaku mengeroyok korban meskipun sempat dilerai warga. Bahkan salah satu pelaku terus mengejar korban hingga ke dalam toko pakaian miliknya. Pengeroyokan diduga dipicu salah paham antara kedua pelaku dengan korban, anggota BRIMOB yang juga merupakan pemilik toko pakaian bayi. Pelaku yang merupakan pemulung diduga mengambil barang bekas yang berada di depan toko tanpa izin korban. Karena tidak terima ditegur, pengeroyokan pun terjadi. Di situ ada kesalahpahaman bahwa memang si oknum anggota Polri ini memiliki sedikit usaha, yaitu sebagai penjual baju. Pada saat buka toko baju di kawasan W Halim, di situ ada kesalahpahaman terkait masalah ada uang kembali. Selanjutnya, hal itu membuat pemicu bahwa dua orang ini mendatangi anggota tersebut karena kesalahpahaman tersebut dan menyerang oknum anggota Polri tersebut. Kedua pelaku kini telah ditangkap dan diperiksa di Mapolresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, keduanya bakal dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama, serta terancam hukuman pidana selama 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Keluarga pelaku penembakan kantor MUI Mustafa membantah tudingan dana teroris ratusan juta rupiah. Menurut keluarga, dana tersebut merupakan kiriman anak Mustafa di luar negeri untuk pembelian sawah 1 hektar. Keluarga Mustafa, pelaku penembakan kantor MUI Pusat, membantah tudingan dana teroris 200 juta rupiah yang masuk rekening Bank Mustafa. Keluarga menegaskan dana di rekening itu adalah kiriman dari anak Mustafa yang bekerja di Korea Selatan dengan pendapatan sekitar 30 juta rupiah per bulan. Uang itu dikirim ke Mustafa untuk membeli sawah dan berbagai keperluan keluarga. Itu dana uang 200 juta itu uang suami saya untuk membayar sawah dan dikirim ke orang tuanya. Emang suami ibu kerja di mana? Kerja di Korea. Kerja di Korea, kerja sebagai apa? Sebagai buruh. Sebagai buruh di Iya. Korea. Itu memang rutin ngirim ke rekening bapak itu ya? Dia ngirimnya di saat apabila ada yang ingin dibeli. Sumpamanya dia akan membeli sawah atau beli mobil atau beli motor itu. Baru dia kirim melalui orang tuanya. Jadi bahwasanya yang itu dana teroris itu nggak benar? Enggak sama sekali enggak. Keluarga juga tidak setuju dengan klaim Mustafa sebagai wakil Nabi. Keluarga bahkan selalu mengingatkan Mustafa bahwa klaimnya itu salah. Bukan ada orang yang ada suruhan atau bagaimana, itu dari mimpi, dari keyakinan dia. Sedangkan kami pihak keluarga itu tidak membenarkan itu. Keluarga berharap pihak berwajib bisa memulangkan jenazah Mustafa secara layak untuk dimakamkan di tempat pemakaman keluarga. Dari Pesawaran Lampung, Pujian Syah, Nanang, TV One mengabarkan. Ya, buntut atas tewasnya seorang wanita yang terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu, Deli Serdang beberapa waktu lalu, pihak Angkasa Pura II memanggil vendor fasilitas lift. Pemanggilan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya serius dan aktif memastikan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan di bandara. Pihak vendor diperiksa sekitar 4 jam dan berlangsung tertutup.
bisa memberikan jawaban apapun, Pak, karena kita masih dalam proses diskusi. Mungkin nanti lebih detailnya mungkin dalam beberapa hari ke depan aja sih. Maksudnya tadi ditanya apa aja sih, Pak? Oh, saya udah bicara sama pihak kepolisian, jadi nanti coba langsung ke pihak kepolisian aja sih. Tadi agenda pemanggilannya seperti apa, Pak? Ya, pertanyaan diskusi yang masalah apalah, umum aja. Widodo mengecek langsung jalan rusak di Lampung yang viral di media sosial. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung sekaligus untuk memastikan jalan rusak di Lampung segera diperbaiki. Dengan mobil sedan berplat Indonesia 1, Presiden Jokowi berkeliling Lampung melewati jalan rusak di Jalan Terusan Raikudu, Marga Agung, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Jalanan ini tidak beraspal dan banyak lubang di berbagai sisinya. Beberapa lubang bahkan tergenang air. Mobil harus berbelok ke kanan dan berbelok ke kiri untuk menghindari lubang di jalanan. Jendela mobil Presiden dibuka. Terlihat warga yang menunggu kedatangannya di sepanjang jalan. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Lampung untuk memastikan jalan rusak di Lampung segera diperbaiki. Presiden mengatakan Kementerian PUPR akan mengambil alih perbaikan jalan yang tidak bisa diperbaiki oleh pemerintahan daerah. Ini kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi, Pak. Kapan selesai, Pak? Jalan bagus, ada atensi, Pak. Secepat-cepatnya dimulai yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Dalam kunjungan ke Lampung, Jokowi juga meninjau pasar untuk melihat perkembangan harga-harga pangan. Setelah itu meninjau infrastruktur di Lampung yang ramai dibahas di media sosial. Jokowi menekankan pentingnya fungsi infrastruktur bagi perekonomian. Dari Lampung, tim TV One mengabarkan. Kondisi jalan rusak di Lampung menjadi perhatian, apalagi setelah Presiden Joko Widodo meninjau langsung jalan yang rusak. Seberapa parah kerusakan jalan di sana? Berikut laporan rekan kami Pujian Syah dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kondisi jalan yang ada di Provinsi Lampung yang menjadi sorotan banyak pihak, termasuk saat ini kunjungan Presiden Joko Widodo yang datang ke Lampung khusus untuk meninjau kondisi jalan rusak di Lampung. Nah, ini adalah gambaran kondisi jalan rusak yang ada di Lampung dengan kondisi yang berlubang dan saat hujan deras kondisi jalan di sini akan tertutup dengan genangan air, di mana genangan air ini menutupi jalan yang sangat membahayakan bagi pengendara. Para pengendara diharuskan berhati-hati saat melintasi jalan ini karena kendaraan tersebut akan terperosok ke dalam genangan air tersebut. Berdasarkan data dari Dinas PU Bina Marga Provinsi Lampung, kondisi jalan yang bagus menurut mereka saat ini sekitar 76%, di mana sisanya merupakan kondisi jalan rusak. Sementara data dari Dinas Bina Marga Provinsi Lampung juga bahwa kondisi jalan di Kabupaten Provinsi Lampung ini mengalami kerusakan sebesar 50%. Pada tahun ini pemerintah Provinsi Lampung menganggarkan dana sekitar 750 miliar untuk memperbaiki kondisi jalan rusak yang ada di Provinsi Lampung. Di mana pada tahun sebelumnya pemerintah Provinsi Lampung juga telah menganggarkan dana. Namun dana tersebut digunakan untuk penanggulangan COVID-19 dan baru tahun ini anggaran tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan jalan. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Ini namanya rujak mie goyang lidah, makanan untuk sajian berbuka puasa sangat nikmat rasanya. Makanan dengan bahan baku dari mie kuning sangat diminati oleh warga Musi Banyuasin. Makanan rujak mie ini diracik menggunakan mie kuning, empe-empe, bihun putih, kemudian tahu setengah mateng, daun seledri, dan juga ebi udang kering serta kuah cuka. Rujak mie goyang lidah ini banyak dijumpai khususnya di bulan suci Ramadan. Seperti di kedai kopi goyang lidah di tepian Sungai Musi di Kota Sekayu Musi, Banyuasin. Kedai goyang lidah ini buka setiap hari mulai jam 1 siang hingga jam 9 malam. Untuk satu porsinya rujak mie goyang lidah ini dibanderol dengan harga cuma Rp10.000 dengan ditambah es teh susu teler. Namanya apa ini, Pak? Rujak mie. Rujak mie. Ya. Nah, cara membuat rujak mie ini bagaimana? Pakai tahu, tempe dipotong, kasih mie, terus kasih timun, taburkan ini ebi. Kasih ebi juga. Ya. Ini memang makanan khas warga Sekayu atau gimana nih? Warga Sekayu itu ya. Ini makanan khas ya? Ya. Kalau di bulan suci Ramadan ini banyak diserbu warga? Banyak yang bungkus. Yang bungkus Ya. untuk buka puasa. Buka. Ini paling dinikmati warga ya? Ya. Untuk berbuka ya Pak ya? Ya. Nah, satu porsinya itu harganya berapa rujak mie ini? Rp10.000. 10.000? Ya. Cuma 10.000 harganya untuk satu porsi itu Pak ya? Nah, jika Anda ingin menikmati sajian khas warga Musi Banyuasin, Anda bisa datang langsung ke kedai goyang lidah yang sudah lebih dari 35 tahun menjual rujak mie goyang lidah ini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ratusan warga binaan yang pada umumnya hampir 80% terlibat kasus narkoba dan pencurian ikut mengerjakan pembuatan sapu lidi di aula rumah tahanan kelas 1 Labuhan Deli di kawasan Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan bahan baku dari limbah daun pokok nipah sebanyak hampir 5 ton yang didapatkan dari salah satu perusahaan industri sapu lidi, warga binaan dipercaya untuk merakit sapu lidi yang akan diekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab. Meski pembuatan sapu lidi secara manual, namun para warga binaan ini terlihat terampil dan teliti dalam merakit sapu, mulai dari menyusun hingga mengikat dengan menggunakan tali khusus sebelum diekspor ke luar negeri. Bahwasannya kami ini dipekerjakan untuk kedepannya kami untuk kerja yang di luar. Diberi keterampilan ini. Harapan ke depan untuk bisa motivasi kami untuk bekerja untuk yang di luar. Karena tahu ada yang bisa untuk memenuhi kebantuan kami. Wah, artinya Bang merasa senang nggak Bang dengan ada? Alhamdulillah kami merasa senang untuk mengikuti pekerjaan ini. Kami motivasi kami untuk kedepannya untuk memperbaiki diri lagi. Kepala Rutan Kelas 1 Labuhan Deli, Erwin Franciscus Simangunsong menjelaskan, pihaknya memberdayakan warga binaan sebagai pekerja agar nantinya mereka memiliki keahlian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Ada kerjasama dengan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama melaksanakan pembuatan ataupun pengikatan sapu lidi yang rencananya pembuatan dan pengikatan sapu lidi ini akan kita ekspor ke
Dubai. Jadi di sini kami sifatnya ya memberdayakan daripada warga binaan yang ada supaya nantinya di luar ya mereka-mereka ini punya keahlian. Dengan adanya berbagai kegiatan keterampilan selama menjadi penghuni rutan, diharapkan warga binaan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di tengah masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Bila Anda ke Lok Sumawe Aceh tanpa sempat mencicipi makanan khas Aceh Rayuk ini, mungkin Anda akan menyesal. Rasanya berbeda dengan makanan lainnya. Rasa rempah-rempah asli Aceh. Cara memasaknya perlu kesabaran. Dari tahap ke tahap seperti mengempukkan daging dengan campuran bumbu hingga mendidih dan memeriksanya 5 menit sekali. Untuk rasa yang benar-benar nikmat, perlu cara tersendiri seperti saat mencampurkan bumbu dengan daging hingga empuk, dan tahap mencampurkan potongan buah nangka muda sebelum menyajikannya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ada kelapa digonseng, intinya itu aja Pak. Kalau satu hari sampai berapa banyak laku? Kita nggak menentu nih Pak, kadang-kadang bisa untuk hitungan 1 ekor kambing bisa 12 kilo, bisa 15 kilo. Itu per hari ya? Per hari. Khas dari bumbunya mungkin ada pakai buah nangka, kalau untuk khas di Aceh besarnya. Memang dari kuahnya khas, ada ciri khas tersendiri rasanya. Nah, kalau untuk kuah belangong. Kuah belangong sangat diminati masyarakat Aceh untuk dijadikan santapan buka puasa dan sahur. Dari Lok Sumawe Aceh, Saiful, TV One mengabarkan. Kesegaran toge penyabungan yang terbuat dari santan, gula merah, cendol, serta topping pilihan lainnya mampu menggoyang lidah dan memanjakan tenggorokan Anda. Rasanya yang manis dan menyegarkan ini membuat toge penyabungan juga dipercaya memiliki khasiat menghilangkan panas dalam dan menambah nafsu makan. Toge penyabungan biasanya hanya tersedia dan ditemukan pada bulan Ramadan. Minuman segar lezat ini pun kerap menjadi buruan warga untuk menjadi pilihan menu berbuka puasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Hairil Arisandi, TV One mengabarkan. Laksan terbuat dari adonan ikan giling, sagu, dan air. Lalu dibentuk gepeng panjang dan direbus hingga matang. Sementara untuk kuahnya terbuat dari bawang putih, bawang merah, jahe, dan laos yang dihaluskan, kemudian ditambah bumbu-bumbu, serta kaldu dan susu evaporasi. Terakhir, irisan laksan dimasukkan ke dalam kuah dan dimasak dengan api kecil hingga matang. Laksan kuah susu pun siap dihidangkan dengan taburan daun kucai dan bawang goreng sebagai khasnya. Menurut pelanggan, rasa laksan kuah susu terasa lebih creamy dan gurih dari laksan biasanya. Untuk harganya pun tak membuat kantong bolong, yakni dibanderol Rp25.000 per porsinya. Kalau dari segi rasa, laksan ini agak beda dari laksan yang kebanyakan. Kalau yang biasa saya nikmatin itu laksannya yang kuah santan, kalau ini kuahnya kuah susu. Jadi rasa kuahnya lebih gurih. Lebih gurih. Emang langganan beli di sini? Langganan, karena kalau bulan puasa emang kita di rumah itu menu buat buka puasa biasanya menu-menu khas Palembang.
Penjual mengatakan setidaknya 100 hingga 150 porsi laksan terjual dengan menghabiskan 3 kg ikan tenggiri dan ikan gabus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Koptra, TV One mengabarkan. Sajian kuliner berbuka puasa kali ini datang dari Palembang, Sumatera Selatan, yang biasa dikenal dengan nama martabak har. Terbuat dari bahan baku terigu dan telur bebek atau ayam. Martabak har mirip dengan martabak India, yang membedakannya adalah adanya kuah kari dari daging kambing dan kulitnya yang terasa lembut dan renyah. Untuk membuat martabak ini butuh keahlian khusus. Adonan terigu yang sudah disiapkan kemudian dibentuk menjadi tipis dan lebar, lalu diberi isian telur dengan berbagai campuran. Untuk menyantapnya, martabak har akan ditemani kuah kari kambing yang disiramkan di atasnya. Untuk menambah aroma lain atau pedas sedikit menyengat, ditambahkan irisan cabai hijau dan kecap asin. Jadilah santapan unik menggoda rasa dan disantap hangat-hangat lebih nikmat. Di bulan Ramadan ini, martabak har hanya melayani pesanan dalam kemasan dan waktu-waktu ramai tentu saja jelang berbuka puasa. Kumpul di sini. Oh, rame. Agak maju dikit suaranya. Oh, rame ya kalau buka puasa ya? Ini. Ada tak uang puasa yang dibuka bawa keluarga ke sini atau bagaimana? Iya, bawa keluarga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Junjati Patra, Faza Alvarez, TV One mengabarkan. Masjid Agung Baitul A'la atau lebih dikenal dengan Masjid Giok di Nagan Raya Aceh menarik perhatian umat Islam. Dijuluki Masjid Giok karena masjid ini dibangun dari bahan utama batu mulia giok. Batu giok terpasang di tempat khutbah, lantai, tiang, hingga dinding masjid. Warna alami batu giok membuat Masjid Baitul A'la terlihat indah. Giok yang digunakan berasal dari pegunungan Butong Ate di Nagan Raya. Butuh ribuan ton batu giok untuk membangun masjid yang luasnya lebih dari 3.500 meter persegi ini. Keindahan Masjid Giok menyebar ke berbagai penjuru Indonesia dan membuat banyak umat muslim untuk berkunjung. Mereka ingin melihat keindahannya serta merasakan ketenangannya saat beribadah. Dari desainnya termasuk dari batu giok ya, batu giok. Termasuk di Nagan Raya termasuk batu giok nih satu penemuan yang paling banyak. Selain indah, bahan batu giok membuat masjid terasa sejuk walau tidak menggunakan penyejuk udara. Jadi masjid ini sangat adem suasananya, itu tanpa memakai AC. Kita dalam beribadah itu masuk kemari begitu sangat tenang. Selama bulan Ramadan, semakin banyak umat muslim yang datang. Sebagian dari mereka berasal dari luar Aceh, seperti Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dari Nagan Raya Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Pemirsa, beberapa objek wisata pasca Lebaran Idul Fitri masih ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah wisata air yang berada di Sitiung, Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Di tempat ini masih banyak warga yang datang untuk mengisi liburan. Beginilah warga saat menikmati liburan Idul Fitri di objek wisata AJM yang berada di daerah Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pengunjung berenang dalam kolam yang disediakan oleh pemilik objek wisata tersebut. Sejumlah anak terlihat riang mandi di air busa. Tak hanya itu, terdapat juga berbagai permainan lain yang menjadi favorit anak-anak. Setelah 3 tahun ditutup karena pandemi COVID-19, pada Lebaran Idul Fitri tahun ini, objek wisata AJM di daerah Sitiung, Kabupaten Dharmasraya kembali dibuka dan pengunjung terlihat sangat menikmati bermacam arena permainan yang ada. Senang lah, kemarin Covid nggak bisa keluar. Sekarang kan udah bebas kan, kapan membawa keluarga. Raya Idul Fitri ini kan biar nyaman kan gitu. Di kemarin kan kita kan maksudnya kita kan terkurung, nggak dapat keluar kan ya. Warga berharap dengan telah dibebaskannya objek wisata oleh pemerintah akan mengangkat pariwisata daerah serta perekonomian warga yang tinggal sekitar tempat wisata tersebut. Dari Dharmasraya, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Usai sudah jumpa kita kali ini di Kabar Sumatera, saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.